Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah Pakem. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang indahnya hidup dengan toleransi. Kemarin sudah Bapak jelaskan tentang pengertian toleransi dan tasamuh. Yang intinya adalah mempersilahkan orang lain untuk beraktivitas. Itu toleransi. Tasamuh adalah memberi ruang atau tidak memberatkan orang lain atau memudahkan orang lain dan lain sebagainya. Yang intinya tasamuh itu adalah tidak menyulitkan, ya, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Senantiasa membantu dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke indahnya hidup dengan toleransi. Namun sebelum itu, Bapak akan sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ada 4 kotak kompetensi inti dan 4 kotak kompetensi dasar. Yang kompetensi inti sebelah kiri, silahkan dibaca. Yang kompetensi dasar pertama adalah terbiasa membaca Al-Quran dan meyakini bahwa toleransi dan menghargai perbedaan adalah perintah agama. Lalu menunjukkan perilaku toleran dan menghargai perbedaan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat sebagai implementasi pemahaman Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Memahami Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tentang toleransi dan menghargai dan hadis terkait ya. Lalu yang terakhir, membaca Quran Surat Al-Hujurat, menunjukkan hafalannya, dan menyajikan keterkaitan toleransi dan menghargai perbedaan dengan pesan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi capaian akhirnya yang keempat ini, kalian hafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka di akhir bab nanti akan Bapak tanyakan hafalan kalian Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Maka dari itu, dari sekarang silahkan dihafalkan ya, dimaksimalkan. Lalu, agama Islam mengajarkan toleransi dan tasamuh. Ya. Yang pertama, agama Islam itu mengajarkan untuk mengakui persamaan derajat. Yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Dan yang ketiga, tidak mencela sesembahan atau kepercayaan orang lain. Yang pertama ini mengakui persamaan derajat. Dalam agama Islam itu tidak membeda-bedakan derajat atau kasta. Nah, sebelum Islam masuk di Jazirah Arab itu ada perbedaan derajat. Misalkan antara kaum budak dan kaum bukan budak atau tuan ya. Nah, di situ sudah jelas bahwa agama Islam sebelum agama Islam masuk di Jazirah Arab itu ada sistem kasta atau perbedaan derajat. Nah, hal ini yang ditentang oleh agama Islam setelah agama Islam masuk ke Jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu apa contohnya yang lain mengakui persamaan derajat? Itu kita tidak boleh meremehkan orang lain yang kita rasa dia lebih bodoh misalkan. Kita tidak boleh meremehkan orang lain yang kita lihat dia lebih miskin. Karena bodoh atau miskin itu bukan jaminan untuk dia tidak masuk surga. Bisa jadi orang bodoh dan orang miskin adalah orang-orang yang pertama masuk surga. Maka dari itu kita harus mengakui persamaan derajat siapapun kita. Walaupun kita orang kaya, orang yang pintar, dan lain sebagainya, kita tidak boleh bertinggi hati. Kita harus menghargai orang-orang yang ada di bawah kita. Jangan malah menyingkirkan. Kita rangkul gitu ya. Harus kita rangkul. Itu adalah contoh dari mengakui persamaan derajat. Dan yang kedua, mengembangkan tenggang rasa. Nah, tenggang rasa ini adalah saling menghormati lah intinya ya. Saling menghormati, saling menghargai, saling mengerti. Nah, apabila tetangga sedang ada musibah, kita menolongnya.
apabila ada orang yang berbuat salah pada kita, kita memaafkannya. Dan apabila ada orang yang kita lihat kesusahan, ya kita bantu. Karena apa? Bisa jadi mereka malu ya untuk meminta bantuan kepada kita. Maka kita harus mendahuluinya. Kita tawarkan, ada yang bisa kita bantu, ada yang bisa saya bantu. Dan kita saling menghargai pilihan orang lain, saling menghargai pendapat orang lain. Itu namanya tenggang rasa. Jadi kita tidak ngotot begitu ya. Walaupun kita tahu kita benar, ya kita sampaikan dengan baik. Jangan ngotot ya. Kalau ngotot berarti tidak tenggang rasa namanya. Lalu yang ketiga, tidak mencela sesembahan atau kepercayaan orang lain. Nah, hal ini terkait dengan toleransi atau tasamuh dalam bidang keagamaan dengan pemeluk agama lain. Tidak mencela sesembahan atau kepercayaan orang lain artinya ya kita membiarkan saja apabila orang tersebut ingin menyembah siapa, itu hak dia untuk beribadah. Kita seharusnya tidak mencela atau mengejek gitu ya, sembahan orang lain. Sekalipun hal tersebut memang dalam benak kita dia melakukan hal yang tidak masuk akal atau beribadah dengan hal yang tidak masuk akal, kita tetap tidak boleh mencela. Syukur-syukur kalau kita mau berdakwah kepada mereka itu malah dianjurkan, tapi jangan sekali-kali mencela gitu ya. Lalu contoh dari Nabi bertoleransi itu adalah kisah Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad memimpin Madinah. Dan dalam tarikh ya, Nabi Muhammad lahir di Mekah, besar di Mekah, lalu menjadi nabi di Mekah, namun Nabi Muhammad akhirnya berhijrah ke Madinah. Tujuannya apa waktu itu? Tujuannya untuk mengamankan posisi Islam yang saat itu masih sedikit pemeluknya. Lalu hijrah ke Madinah, membuat peradaban di sana, membuat negara di sana, dan Nabi Muhammad adalah pemimpinnya. Siapa rakyatnya? Selain orang Muslim sebagai mayoritas, di sana ada orang-orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang yang tidak memiliki sesembahan atau orang-orang yang menyembah berhala begitu ya. Nah, hal ini Nabi Muhammad tidak lantas mengusir mereka semua dari Madinah. Nabi Muhammad merangkul mereka semua dalam negara Madinah dengan peraturan-peraturan yang ada dan memudahkan bagi orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, hal ini adalah contoh baik dari Nabi SAW dalam hal toleransi dengan berbeda golongan atau berbeda agama. Hal ini menandakan bahwa Islam mengajarkan kita untuk senantiasa bertoleransi, bertenggang rasa, dan memahami ya, pilihan orang lain. Ya, kalau memang mereka memilih untuk menjadi Yahudi atau Nasrani, kita tidak boleh marah. Kalau kita mau berdakwah silahkan, tapi jangan sampai mengejek, jangan sampai menyakiti. Jangan mentang-mentang kita sebagai mayoritas lalu menyakiti orang minoritas. Kita harus menghargai haknya. Kita harus mempersilahkan dia untuk hidup, karena dia memiliki hak-hak untuk hidup, hak-hak untuk makan dan lain sebagainya. Kalau mereka kesusahan, ya kita harus bantu walaupun berbeda agama. Karena di suatu saat mungkin kita yang kesusahan dan yang mau membantu adalah mereka. Maka dari itu, Bapak tekankan sekali lagi, toleransi ini adalah penting sekali ya. Bukan hanya dalam hal keagamaan, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, kehidupan bertetangga, kita harus senantiasa bertoleransi. Karena apabila toleransi dihilangkan, maka bisa dipastikan kehidupan tetangga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara itu akan hancur berantakan. Karena semua orang memiliki kemauannya sendiri-sendiri. Dan apabila tidak ada toleransi, maka bisa dipastikan semua orang akan saling ngotot begitu ya. Nah, kalau saling ngotot, tidak akan terjadi